Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersihmu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Biarlah kesempatan, waktu, dan peluang yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Hari ini kita akan memuliakan, meninggikan nama Dia. Karena hanya Dialah yang layak dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Mari kita fokuskan hati kita, mari kita fokuskan pikiran kita. Mari kita sama-sama menyembah Dia, Tuhan Raja segala raja. Sama-sama kita katakan, Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bilang, layakkan aku
kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara di tempat ini pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hanya Kristus yang perkasa, hanya Kristus yang ajaib. Hanya Dia Raja segala raja. Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Thank you, Jesus. Kami imani Tuhan, kami percaya bahwa Kau adalah juru selamat kami, bahwa Kau
telah hidup, bahwa Kau telah bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus yang mulia bangkit, bertata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Sama-sama kita mau katakan, Hakim dan Pembela di salib sengsara, Kaulah rahmat-Mu, turun ke dalam gelap yang mulia bangkit, bertata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit, ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit, ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku
bicara kami Tuhan, untuk mengapresiasi seluruh karya, perbuatan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Melalui pujian kami, penyembahan kami, tarian kami, seluruh potensi dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Perkenan dan kuduskan seluruh persembahan yang kami bawa ini menjadi persembahan dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan tiba saatnya kami persembahkan hati, tubuh, jiwa, roh kami, untuk kami boleh mengalami jamahan-Mu, mengalami kuasa firman yang hendak kami renungkan bersama-sama. Tuhan mengurapi kami, mengkuduskan kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mari kita bersama-sama langsung buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-103. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan mulai baca dari ayat 1 dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-103. Redaksi Alkitab memberi judul Pujilah Tuhan hai jiwaku. Judul isi pasal ini yang asli terdapat di pasal yang pertama. Itu big title-nya. Ya, kita mulai baca dari ayat pertama dari Mazmur 103. Ayat 1 demikian dikatakan firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sampai di sini pembacaan kita. Saudara-saudara yang kasih, tidaklah berlebihan kalau pada siang hari ini saya ingin menyampaikan renungan dengan sebuah tema, yaitu mari, sebuah ajakan. Mari kita bersama-sama memperkaya diri dengan pujian kepada Allah. Sebelum saya lanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam suasana ibadah semacam ini, kira-kira apa yang saudara rasakan? Atau dalam suasana ibadah semacam ini, kira-kira apa yang ingin saudara nikmati? Dan tentunya masing-masing kita punya kerinduan, masing-masing punya tujuan, masing-masing punya motivasi yang berbeda. Saya pun tidak akan menebak satu persatu apa tujuan dan motivasi kita datang beribadah kepada Tuhan. Masing-masing kita punya tujuan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak melalui tema ini untuk memiliki satu motivasi, satu kerinduan. Untuk bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan. Seluruh kitab Amsal ini berisi tentang pujian, syukur, doa. Dan prosentase lebih banyak syair, lagu, pujian yang dinaikkan oleh pemazmur di dalam kitab ini berisi tentang pengagungan akan kebesaran Allah, kebesaran Tuhan. Sekian persen yang kecil itu berisi tentang permohonan, permintaan,
syafaat. Artinya apa? Dirasa perlu bagi pemazmur untuk mengajak umat, bahkan kita sekalian di era sekarang, dalam suasana ibadah ini, semacam ini, lebih dari sekedar memiliki motivasi tujuan lain demi kepentingan kita sendiri. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Relasi yang intim semacam ini, jangan sia-siakan. Untuk kita boleh mengapresiasi seluruh kebaikan Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan, melalui tarian, melalui seluruh perbuatan kita. Dan sebelum sampai lanjut, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, kalau saya berbicara tentang pujian, penyembahan, itu tidak semata-mata hanya berbicara soal nyanyi-menyanyi. Soal mengeluarkan suara dengan nada tertentu, diiringi melodi tertentu. Dengan syair-syair tertentu pula. Bukan. Karena persepsi kita, konotasi kita, pemahaman kita, cenderung kalau ada kata dan kalimat pujian, penyembahan, selalu orientasinya soal nyanyi-menyanyi. Bukan. Untuk mengapresiasi seluruh perbuatan dan kebaikan Tuhan, tidak harus dengan menyanyi. Karena tidak semuanya memiliki talenta, potensi dan karunia untuk menyanyi. Di dalam kitab Mazmur, ada cara-cara tertentu yang mereka lakukan dalam ritual ibadah ketika mereka memuji dan menyembah Allah. Melalui tarian. Tetapi terpenting adalah melalui perbuatan-perbuatan nyata dalam kehidupan mereka. Yang menunjukkan betul-betul mereka sedang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Dan tidak harus diiringi dengan alat musik komplit seperti di zaman sekarang, di era sekarang. Beberapa pujian dan nyanyian syair lagu yang ada di kitab Pemazmur ini, ada yang cuma diiringi dengan 1-2 alat musik. Hanya ceracap, hanya gambus, seperti rebana dan sebagainya. Seolah-olah tidak ada nada indahnya, karena konstan dung tak tak dung tak dung tak tak dung, seperti itu. Itu artinya apa? Si pemazmur ingin mengedepankan message, syair, pesan dari syair itu tersampaikan. Dan itu memotivasi umat untuk memiliki kerinduan menyembah dan memuji Allah. Persoalan iringannya apa? Diiringi berapa alat musik? Tidak penting. Yang penting umat bisa mengekspresikan seluruh perbuatan Tuhan dalam hidup mereka. Melalui pujian, melalui perkataan, kata-kata dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menyadari dari awal bahwa Tuhan memiliki kedaulatan, Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan manusia, kehidupan kita. Seharusnya ini menjadi alasan yang paling mendasar untuk kita selalu memuji kebesarannya, menyembah Dia. Artinya, memuji dan menyembah Tuhan itu harus dan seharusnya dilakukan. Bukan pilihan. Bukan soal aku mau memuji atau tidak terserah saya. Bukan. Ini sebuah keharusan. Oleh karena apa? Kalau kita telusuri dan kita cermati Taurat Tuhan, kebenaran Tuhan ini, selalu kita akan digiring kepada arah yang sama untuk selalu memuji kebesaran Tuhan. Umat dibawa kepada pengakuan diri atas kedaulatan Tuhan, kedaulatan Allah dalam hidupnya. Kedaulatannya yang mana?
Kalau saudara lihat di dalam kitab Mazmur 95 ayat 6. Dan ada referensi ayat yang lain yang menyatakan bahwa Tuhan Allah itu berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Apalagi ditekankan dalam kitab Taurat Perjanjian Lama. Kedaulatannya itu sampai mana? Kalau coba kita pahami. Di dalam Perjanjian Lama, kedaulatan Tuhan itu ada dua hal. Satu, seluruh perintah dan titah Tuhan, titah Allah itu harus diikuti dan ditaati oleh manusia. Kalau satu pun manusia gagal melakukan semua perintah Tuhan, sanksinya apa? Hukuman Allah, murka Allah dilakukan. Tetapi sebaliknya, ketika manusia mengambil sikap percaya penuh dan mentaati seluruh hukum Taurat Tuhan, janji-janji Allah itu dinyatakan, keselamatan bahkan hidup kekal. Kalau kita dikondisikan, hidup ada di dalam Perjanjian Lama, hidup di bawah bayang-bayang Taurat Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang paling tidak dapat menikmati kebebasan hidup yang adalah anugerah Tuhan. Karena sekali saja saudara dan saya melanggar hukum Taurat, hukum, itu cara pengadilan Tuhan, itu cara Tuhan menghakimi umatnya. Oleh sebab itu ada istilah dosa, berangkat dari kata hamartia. Ketika manusia tidak mampu melakukan dengan tepat apa yang Tuhan titahkan dan Tuhan perintahkan, manusia gagal. Dan itu menggagalkan, menggugurkan semua apa yang sudah kita lakukan. Hanya gara-gara gagal mentaati satu perintah, satu titah. Saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi kalau kita hidup dalam kondisi semacam ini, dan terus ada di dalam bayang-bayang Taurat Tuhan, kita tidak akan pernah menikmati hidup sampai hari ini. Tetapi kita bersyukur, Yesus hadir. Tuhan Yesus hadir menyatakan karyanya, penggenapannya kepada kita. Melalui karya salib, Tuhan menyatakan bahwa seluruh hukum murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada manusia oleh karena gagal melakukan seluruh Taurat Tuhan, ditanggungnya. Dan Tuhan menanggungnya di atas kayu salib. Dan yang kedua, konsekuensinya ketika manusia bertobat dan menerima Yesus mengalami penebusan dari Tuhan, kemerdekaan dan kebebasan itu dinyatakan. Dan Tuhan menjanjikan, Tuhan Yesus menjanjikan apa? Keselamatan dan hidup kekal. Oleh sebab itu kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup ada di dalam anugerah, zaman anugerah, di mana penebusan Kristus telah menggenapi semua apa yang tidak dapat kita lakukan menurut atau sesuai dengan hukum Taurat Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan, selalu ada alasan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Sekali lagi, kalau saya berbicara tentang pujian dan penyembahan, tidak semata-mata berbicara tentang nyanyi-menyanyi. Untuk mengapresiasi seluruh perbuatan dan karya Tuhan, kebaikan Tuhan, tidak harus dengan lantunan lagu, dengan nada-nada tertentu dan sebagainya. Yang terpenting bagaimana hidup ini, bahkan seluruh aspek hidup kita ini, menyatakan karya Kristus, menyatakan pengagungan dan rasa syukur kita kepada Tuhan, atas seluruh perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Sehingga dengan demikian, selalu ada alasan setiap hari, setiap saat, setiap menit, untuk kita menceritakan perbuatan Tuhan, menyaksikan karya Tuhan. Saya sitir pernyataan saya seperti yang saya sampaikan dalam ibadah pertama tadi.
Ada pujian lama yang mengatakan, hitung berkat-Mu satu-satu. Hitung berkat-Mu satu-satu. Versi Kidung Jemaat atau kidung-kidung lain yang digunakan oleh gereja-gereja lain. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Intinya apa? Hitung berkat-Mu itu satu-satu. Tidak nunggu kumulatif. Terakumulasi, semuanya terkumpul, baru kita ceritakan, baru kita saksikan. Tar Pak, tunggu setahun ini. Saya akan pilih-pilih hal-hal apa saja yang kelihatan spektakuler yang bisa saya ceritakan kepada sesama saudara seiman atau orang lain. Bahwa itu karya perbuatan. Tidak perlu. Tidak perlu nunggu global. Tidak perlu nunggu terakumulasi semua apa yang sudah kita rasakan sebagai kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Baru kita ceritakan. Dan sebetulnya kalau kita konsekuen dengan sikap kita seperti itu, mampukah saudara menceritakan semua kebaikan Tuhan? Mampukah kita menyatakan semua karya Tuhan dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita dalam satu hari? Tak cukup. Dalam satu hari saja. Tidak usah satu hari, dalam 1 jam saja. Kalau kita betul-betul cermat, detail memperhatikan kehidupan kita, proses perjalanan hidup kita ini. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita? Banyak. Oleh sebab itu, lagu tadi menyatakan hitung berkat-Mu satu-satu. Supaya apa? Kita menceritakan detail dari hal yang paling kecil itu. Kita tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan itu yang Tuhan ingin kita lakukan dan Tuhan ingin kita perbuat. Sehingga dengan demikian selalu ada alasan setiap saat kita menceritakan semua kebaikan Tuhan. Dari bangun pagi, bangun tidur. Saudara bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Bukankah itu karya Tuhan? Ada yang tidur tidak bangun-bangun, bablas juga ada. Ada banyak hal yang seharusnya kalau kita hayati hidup ini. Sedemikian rupa Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Dari setiap langkah, dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Kecenderungan manusia selalu memakai kesimpulan satu, dilalah kersane Allah. Seolah-olah semuanya itu serba kebetulan tanpa menyadari bahwa itu adalah perbuatan Tuhan. Kita masih bisa hidup sampai hari ini. Bukankah itu karya Tuhan dan kebaikan Tuhan? Kita bisa menikmati hidup, bekerja dengan maksimal dan sebagainya. Menikmati semua hasil karya, hasil usaha kerja kita. Dan mencukupi segala kebutuhan kita. Bukankah itu juga cara Tuhan memelihara kita? Mengapa kita harus menunggu sampai terakumulasi semua berkat Tuhan, perbuatan Tuhan, baru kita mau ceritakan? Sehingga 1 hari, bahkan 1 jam, kita bisa menceritakan perbuatan Tuhan itu lebih dari 100 momen, 100 kasus, 100 peristiwa. Seperti yang saya sitir juga dalam ibadah, sedang viral di media sosial. Ada seorang anak yang dibully. Anak dibully dikerjain sama temannya. Dia tiduran. Kemudian sama 2 temannya ini dibangunkan dengan paksa. Apa yang terjadi? Anak ini menjadi linglung. Melakukan sesuatu yang seolah-olah bukan kemauannya. Itu yang terjadi. Hanya soal ketika bangun mendadak dan sebagainya. Bisa saja itu terjadi dalam kehidupan kita. Contoh kata dan misalnya.
saudara bangun pagi-pagi dengan terburu-buru, oleh karena dikejar waktu, mau kerja, mau kebaktian atau apapun. Tanpa saudara memiliki persiapan fisik yang siap melakukan aktivitas darurat itu, bisa terjadi hal-hal yang fatal. Dan itu banyak terjadi dan itu banyak kasus. Karena ada penjelasannya. Ketika kita bangun tidur, ada advis nasihat medis mengatakan, saudara tidak perlu cepat-cepat mengambil sikap tindakan atau hal-hal yang sifatnya emergen, darurat atau apapun secara mendadak. Karena tubuh ini butuh adaptasi. Peredaran darah ini butuh waktu untuk memperlancar sirkulasinya di dalam tubuh kita. Gak bisa kita langsung bangun melakukan sesuatu. Ketika itu tidak ada keseimbangan dalam tubuh kita, terjadi sesuatu yang fatal. Itu baru cuma linglung atau apapun itu. Efeknya melalui ini tadi kasus video viral tadi di media sosial. Kalau itu terjadi dalam diri kita, sampai mengakibatkan hal-hal yang fatal, terus apa yang terjadi? Buru-buru mau ke gereja, mau kerja, langsung ke kamar mandi. Rencana mau ngambil sikat gigi, keliru sikat WC. Apa yang terjadi? Nah, semua itu oleh karena perbuatan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kasih, kedaulatan Tuhan itu selalu menjadi alasan bagi kita dan ada banyak alasan-alasan lain. Tetapi mari kita responi seluruh kasih setia Tuhan. Kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita ini setiap detail dalam kehidupan ini. Saudara wahing, apa itu wahing itu? Bersin dan masih kembali bisa hidup normal itu. Puji Tuhan. Ada yang hanya cuma wahing, bersin, bablas, ngeblak, ada. Menikmati makanan yang adalah berkat Tuhan dengan apa yang tersedia di depan kita, itu juga berkat Tuhan. Ada yang hanya gara-gara makan sayur kangkung itu loh. Mati, meninggal. Karena kangkungnya itu tidak diketoki sih. Delolor towo-towo. Keloloten, mati, bisa. Hanya gara-gara tusuk gigi, cuma korek-korek gigi, orang bisa meninggal. Tusuk giginya itu ketelen, malang neng gini. Lu ada, di media sosial ada itu. Semua dalam proses kehidupan ini, setiap gejala yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lepas dari pantauan Tuhan. Kalau saudara dan saya itu menjadi milik pribadi Tuhan, milik kesayangan Tuhan, dipelihara sampai sedemikian rupa, diluputkan dari berbagai macam mara bahaya semacam itu. Itulah kebaikan dan karya Tuhan yang harus kita ceritakan dan menjadi alasan untuk kita selalu memuji dan menyembah Dia setiap saat. Tidak harus dengan nyanyi. Melalui perbuatan, melalui sikap, sehingga orang lain bisa melihat dan merasakan. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya ini adalah kitab yang terbuka, Injil yang terbaca. Artinya dimungkinkan dalam hidup kita ini memunculkan, menyatakan seluruh karya perbuatan Tuhan. Sehingga orang lain pun bisa merasakan. Jangan malah sebaliknya. Dalam komunitas tertentu kehadiran kita ini menjadi batu sandungan. Iko meneh, teko meneh, geger meneh. Perlu dipertanyakan itu. Ada apa dengan hidup kita? Beda. Ketika setiap saat hidup ini menyatakan kebaikan Tuhan. Dalam sikap perbuatan, tutur kata, apapun itu. Orang lain bisa merasakan kok.
tatapan mata kita, senyuman kita ini memiliki makna, bukan tatapan mata curiga, tetapi penuh makna dan memberkati. Ini penting. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ada 5 atau mungkin 6 yang menjadi alasan kenapa kita harus memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Allah. Di dalam Alkitab mengatakan, karena apa? Dia telah mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Itu seharusnya menjadi alasan yang paling prinsip hidupmu dan hidupku itu mengalami kebebasan, kemerdekaan. Tidak lagi di bawah intervensi dan intimidasi kuasa dosa, hamba dosa. Kita dimerdekakan untuk menjadi hamba Tuhan. Hamba kemerdekaan itu untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Sehingga pada waktu saudara mau pergi kemana-mana tidak perlu harus merasa dihantui dan dibayang-bayangi oleh kuasa iblis, terintimidasi oleh kuasa setan. Mau pergi kemana-mana tidak perlu gedruk lemah 3 kali berambang abang podo nyimpang berambang ireng podo meneng berambang putih podo nyingkre. Tidak perlu. Tuhan menjaga saudara. Tuhan melindungi saudara. Tuhan memelihara kita. Pengampunannya itu memungkinkan saudara dan saya mengalami kebebasan dan kemerdekaan. Yang kedua, Tuhan telah apa? Menyelamatkan kita. Itu. Oleh sebab itu ini yang perlu kita perhatikan. Oh, yang kedua, dia menyembuhkan segala penyakitmu. Segala sakit penyakit inilah yang kadang-kadang menghalangi kita untuk tidak bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan selalu menawarkan diri. Akulah penyembuhmu, akulah tabibmu dan sebagainya. Dan itu yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan atas alasan ini pula lah kita perlu senantiasa setiap saat memuji, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan. Selanjutnya dia menyelamatkan dan menebus hidupmu. Versi Alkitab memakai menebusmu dari lubang kubur. Hidup kita ini tidak semata-mata menuju ke liang kubur. Sehingga harus terintimidasi dengan kuasa kematian. Bukan, hidup ini adalah anugerah. Kematian itu bukan terminal terakhir. Itu hanya menjadi sarana untuk kita masuk kepada kemuliaan Tuhan. Tidak semuanya apa yang harus kita lakukan ini semata-mata hanya tujuannya kepada liang kubur, bukan. Itulah sebabnya Tuhan menyelamatkan saudara dan saya dari lubang kubur ini. Jangan sampai kematian itu terus membayang-bayangi diri kita. Alami anugerah Tuhan setiap saat. Yang selanjutnya, dia juga memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Bahkan dia membaharui hidup saudara dan saya dengan janjinya. Seperti apa? Ayat yang kelima tadi, seperti burung Raja Wali. Dibaharui. Burung Raja Wali punya cerita dan karakter tersendiri. Salah satunya, ada banyak. Dan saudara nanti cari sendiri di Google itu. Salah satunya adalah karakter Raja Wali kalau dia sudah memasuki usia lanjut, bulu-bulunya mulai rontok dan dia betul-betul dalam kondisi mati. Tetapi setelah semua bulu-bulunya rontok, dia hidup lagi. Kemudian menjadi lebih sehat lagi. Itu gambarannya, itu analoginya. Seperti itulah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Pembaharuan hidup. Semakin dibaharui hidup saudara dan saya. Tidak lagi di bawah bayang-bayang kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran. Sampai akhirnya kita menjadi orang paranoid.
takut dan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Dengan memakai istilah bahasa kudus, gek-gek, engko gek-gek ngene, engko gek-gek ngene. Alami hidup dalam anugerah Tuhan, nikmati kehadiran Tuhan setiap saat dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari kita nyatakan pujian, syukur kita kepada Tuhan. Pengagungan kita kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Menghayati dan membawa diri ini semakin mengenal kasih Tuhan setiap saat. Kenali kasih Tuhan, kenali pribadi Tuhan itu setiap saat dalam hidupmu, dalam hidup saudara. Sadarilah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini diatur olehnya. Itu prinsip yang selalu saya pakai. Kalau ada sesuatu di luar kehendak saya tetap yakin ini sudah diatur olehnya. Diatur oleh Tuhan, diatur oleh Bapa, diatur oleh Allah. Dan pasti Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang membuat kita justru jatuh, tak berdaya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tetapi hanya gara-gara kita, human error, sikap kita, respon kita, cara kita bertindak dan sebagainya, berperilaku ini yang kadang-kadang justru mencelakai diri kita sendiri. Oleh sebab itu, pada saat kita memuji, pada saat kita menyembah, pada saat kita menyatakan seluruh karya kebaikan Tuhan, hayati dan bawa diri semakin mengenal kasih Tuhan setiap saat. Sadari dan alami kehadiran Tuhan setiap saat. Tuhan hadir menyapa kita setiap hari, setiap saat dengan berbagai macam cara. Hanya kita yang enggak peka. Tuhan bisa ingatkan kita melalui seorang pengemis. Tuhan bisa mengingatkan dan membentuk, memproses kita melalui nasihat orang tua, mertua, emak, engkong, tetangga dan sebagainya. Ketika saudara bangun pagi-pagi keluar dari rumah, disambut oleh ciptaan Tuhan yang mulia, lebih indah. Ada bunga-bunga di depan menyambut saudara. Saudara abaikan semuanya itu. Kalau mereka bisa bicara, hai, selamat pagi, sesama makhluk Tuhan, kita abaikan. Dengan cara-cara itu Tuhan ingin menyapa kita enggak pernah merasakan. Melalui suami, istri, anak, orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan berbagai macam peristiwa. Sadari kehadiran Tuhan setiap saat. Terus, melalui pujian dan penyembahan kita, mari kita nyatakan kebenaran Tuhan ini melalui perbuatan dan tindakan kita. Bukan cuma melalui nyanyian kita, tindakan nyata, perbuatan nyata. Nah, itu bisa saudara definisikan, saudara bisa simpulkan sendiri. Cara-cara apa untuk menyatakan kebenaran Tuhan itu? Melalui amal kebaikan atau apapun dan sebagainya. Menurut kepercayaan tertentu itu prinsip, tapi bagi kita itu salah satu dari sekian banyak. Masih ada banyak cara untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita senantiasa memiliki kerinduan menceritakan perbuatan Tuhan itu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam kondisi dan situasi apapun dalam kehidupan ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan senantiasa memotivasi dan mendorong kita untuk senantiasa memiliki kerinduan mengalami hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan setiap saat. Tidak harus dalam posisi ibadah semacam ini dalam persekutuan atau apapun. Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, alami kehadiran Tuhan. Dan rasakan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Tidak heran KKR bisa terjadi, tidak harus di dalam sebuah lapangan yang besar. KKR yang sejati yang terjadi adalah itu terjadi secara privasi hidupmu dengan Tuhan. Ketika engkau dalam kesunyian, dalam kesenyapan, engkau hanya sendiri bersama dengan Tuhan. Di situ dimungkinkan terjadi KKR, kebangunan rohani. Sehingga tidak heran. Dan jangan batasi kuasa Tuhan. Ketika saudara ngulek sambal, saudara rasakan
sentuhan zaman Tuhan saudara nangis. Dan betul-betul saudara rasakan kebaikan Tuhan begitu besar. Di saat itulah Tuhan nyatakan kuasanya. Itulah KKR yang sejati. Tidak harus nunggu ada pendeta yang populer dengan banyak orang. Jangan-jangan hal-hal semacam ini hanya memitu psikologi massa yang membuat kita merasa Tuhan hadir. Oh, belum tentu. Relasi saudara dan saya secara privasi, intim dengan Tuhan, itu yang menentukan. Saudara benar-benar mengalami KKR yang terjadi. Alami kuasa Tuhan, alami kehadiran Tuhan setiap saat dalam hidup. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami bersyukur kepada Engkau untuk berkat firman Tuhan yang sudah memotivasi kami, memberkati kami, membuka pikiran, hati, jiwa, dan roh kami untuk melihat bagaimana cara Tuhan menyapa hidup kami. Dengan berbagai macam peristiwa gejala yang terjadi dalam kehidupan kami. Berikan kepekaan roh untuk kami mampu menangkap dan memahami seluruh karya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami dari hal-hal yang paling sederhana, dari hal-hal yang paling sepele, dari hal-hal yang paling kecil sekalipun. Dan kiranya itu memicu hati ini selalu bersyukur, memuji kebesaran-Mu, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mohon kesabaran beberapa saat untuk beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat. Yang pertama, sebagai informasi, ada 2 pasangan yang akan diberkati dalam pernikahan gereja ini, baik di tempat ini maupun di tempat lain, yaitu pasangan Albert dan Lily. Apakah 2 insan ini hadir? Dan yang kedua, Norvita dan pasangannya, apakah ada hadir untuk kita kenal? Tidak ada. Informasi untuk pemberkatan nikah Albert dan Lily yang akan dilaksanakan tanggal 22 Mei, diralat bukan bukan jam 10, tapi jam 11 siang hari Sabtu. Ya, itu. Yang kedua, saya menghimbau kepada pria-pria GI aku, tidak pandang usia. Silahkan saudara hadir dalam ibadah pria besok Selasa, karena ada acara spesial. Ibadah pria mau menyelenggarakan ibadah Paskah seksi pria, dan kebetulan acara dibarengi dengan ulang tahun pria yang ke berapa Pak? 36, betul, iya. Para pria-pria, tak terbatas ya, yang merasa pria. Kalau masih belum jelas dengan status dirinya pria atau tidak, ke kamar mandi sebentar. Ya, itu. Selanjutnya ada ralat lagi juga, mulai bulan Mei. Doa malam akan diselenggarakan atau diadakan 1 bulan sekali. Tetapi untuk selanjutnya, kalau di Warta itu diadakan setiap Rebu ke berapa Kong? Rebu ketiga. Ini diralat menjadi hari Senin ketiga. Jadi hari Senin ketiga, silakan saudara yang memiliki kerinduan untuk berfellowship, mengalami hadirat Tuhan dalam persekutuan ini, hadir. Setiap Senin ketiga, mulai bulan Juni. Bulan Mei ini kita rest dulu, karena barengan dengan acara rally doa, ada rally doa. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Selanjutnya saya ingin senantiasa menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Silakan bangkit berdiri untuk kami sambut. Baik yang di atas maupun di bawah, ada yang baru pertama kali. Oke, welcome. Selamat datang. Tuhan memberkati, selamat bergabung. Terima kasih. Tuhan berkati. Yes. Oke, terimalah kenang-kenangan dari kami. Tolong diisi dengan data-data yang ada. Sekiranya Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari belum ada rencana bergereja di tempat lain, kami welcome. Pintu gereja kami terbuka untuk siap bisa bergabung bersama dengan kami. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Yang betul-betul baru pertama kali hadir ya, bukan yang baru nongol. Ya, iya.
Yang kedua, kita akan berdoa untuk yang berulang tahun dari tanggal 19 sampai tanggal 25 hari ini. Silakan yang merasa berulang tahun di hari-hari itu bangkit berdiri, kita doakan bersama-sama. Atau ada yang kelewatan? Oh ya, ada Fitri. Ya betul, ada lagi? Ada Ibu Selfie. Iya, kemudian ada lagi di atas? Ada lagi? Yang bulan ini tapi minggu kemarin yang belum sempat didoakan dari tanggal 1 sampai tanggal 25 April. Silahkan, kalau ada yang merasa berulang tahun dan belum didoakan, kita doakan bersama. Ada? Oke. Cik Yuni? Ya, sudah Cik? Kadonya sudah, doanya sudah apa belum? Ya, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun ini. Bapa dalam surga, senantiasa kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Engkau memelihara kami, menjaga, melindungi kami. Bahkan Engkau terlibat penuh dalam setiap pergumulan kami. Engkau izinkan kami boleh kembali mengingat kebaikan Tuhan melalui hari kelahiran kami. Tuhan, dengan dan melalui hari spesial di ulang tahun kami ini, kami pun juga mohon kiranya berkat spesial itu Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Saudara-saudaraku yang berulang tahun, terimalah berkat yang asal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melimpahi engkau dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima untuk dapat menikmati pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati segala usahamu, dagangmu, pekerjaanmu, pergumulanmu, apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan dibuat berhasil. Oleh karena engkau menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Dilimpahkan dalam hidupmu karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam keluargamu, rumah tanggamu. Dan Tuhan menyertai perjalanan hidupmu, keluar masukmu jauh maupun dekat, dimanapun engkau berada, Tuhan menjaga engkau siang dan malam. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang berulang tahun katakan dengan sungguh-sungguh bersama, amin. Tuhan memberkati, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Ya, selanjutnya untuk menyelesaikan ibadah kita saya serahkan kepada Pak Gembala. Ya, saya pun mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya perjalanan pulang ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan kepada kami bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur dan terima kasih kami kepada Engkau. Karena Engkau senantiasa mengasihi, memberikan kekuatan, memampukan kami melakukan segala sesuatu. Dan kami bisa berhasil karena itu semua anugerah, kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan hari ini, kalau kami pada saat ini bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Itu juga karena berkat-berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sebagai bukti nyata bahwa Engkau begitu mengasihi dan memperhatikan hidup kami. Oleh karena itu, ucapan syukur dan terima kasih kami senantiasa kami naikkan kepada Engkau. Karena Engkau Allah Tuhan kami yang tidak pernah berubah, kasih, kuasa dan pertolongannya sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan kesehatan yang prima yang Kau berikan kepada kami semua. Jemaat-Mu yang bisa hadir pada saat ini, itu juga karena anugerah serta kasih daripada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini, kami bisa merasakan bahwa mereka tidak bisa hadir pada saat ini, mungkin karena kelemahan tubuh, mungkin sudah lama mereka sakit. Apakah saat ini mereka dalam keadaan yang tidak berdaya
Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Bagi mereka yang saat ini berada di rumah-rumah sakit, Tuhan juga yang akan menolong mereka. Beri kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, agar mereka tahu Tuhan, bahwa dalam situasi dan kondisi yang seperti ini sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Karena firman-Mu mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau. Janji-Mu adalah ya dan amin bagi kami orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan sekali lagi saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Syukur bagi Engkau, biarlah kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau. Untuk kami semua yang hadir pada saat ini, kami boleh dalam keadaan sehat, itu karena anugerah, kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya dari awal sampai akhir ini. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, serta pimpinan dan Roh Kudus akan tetap ada di dalam kehidupan kita semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku